Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas PGRI Silampari, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 2D. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu kelompok 7 dengan judul Hakikat Kajian Sintaksis dengan saya sendiri Salma Kumasari dengan NPM 20424010 dan rekan-rekan saya Sirfi Ramadhani NPM 20424011, Rufaida dengan NPM 20424013. dan materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama yang dimana saya ingin menyampaikan materi tentang hakikat kajian sintaksis. Menurut Ramlan 1987 mengemukakan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Mulyono 1988 menegaskan bahwa sintaksis adalah studi kaidah kombinasi kata menjadi satuan yang lebih besar, yakni frasa, klausa, dan kalimat. Berdasarkan berbagai pendapat para ahli yang dapat disimpulkan bahwa sintaksis adalah cabang ilmu linguistik yang mengaji cara menyusun dan menghubungkan antara unsur bahasa, terutama kata, frasa, klausa, dan kalimat, dalam membentuk satuan bahasa yang lebih besar dan bermakna. Yang kedua, materi yang saya sampaikan tentang struktur sintaksis. Struktur sintaksis secara umum terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kategori sintaksis mencakup nomina, verba, adjektiva, dan nominalia. Peran sintaksis mencakup pelaku, penderita, dan penerima. Struktur sintaksis terkecil dipengaruhi oleh urutan kata, bentuk kata, intonasi, dan konjungsi atau kata penghubung. Di sini yang akan saya jelasin tentang alat sintaksis. Yang utama itu yang A itu urutan kata. Urutan kata menentukan keberterimaan kalimat. Urutan bisa fleksibel asalkan makna tetap jelas dan gramatikal. Contoh tetapnya, saya kemarin terjatuh dari sepeda motor. Kemarin saya terjatuh dari sepeda motor. Contoh tidak tepat, ikan sedang menggoreng ibu. Yang B yang bentuk kata penting untuk makna yang benar. Afiksis atau himpunan seperti di dan preposisi seperti di mempengaruhi arti. Contohnya, nasi dimakan ibu itu benar. Nasi makan ibu itu tidak tepat. Yang C, kata tugas dan preposisi. Kata tugas seperti partikel, konjungsi, dan preposisi membantu kejelasan struktur kalimat. Contohnya, ibu memasak di dapur itu benar, ibu memasak dapur itu tidak tepat. Yang D, intonasi. Intonasi membedakan kata frasa, klausa, dan kalimat, terutama dalam lisan. Dalam tulisan, intonasi diganti dalam tanda baca. Contohnya, pergi itu hanya kata, sedangkan pergi dengan tanda seru itu menjadi kalimat perintah. Baiklah, hanya ini materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu satuan sintaksis. Satuan sintaksis adalah satuan yang membahas kata dan satuan di atasnya serta hubungan antar satuan. Satuan sintaksis utama yang akan dibahas yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Yang pertama, frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang tidak bersifat predikatif. Ciri utamanya yaitu tidak memiliki subjek dan predikat. Contohnya, rumah, kayu. Menurut Krida Laksana 2008, frasa adalah konstruksi non-predikatif, bisa rapat ataupun juga bisa renggang. Contohnya gunung tinggi. Gunung tinggi itu contoh dari frasa. Sementara gunung itu tinggi itu bukan contoh dari frasa karena gunung itu tinggi memiliki predikat. Yang kedua adalah klausa. Klausa adalah satuan gramatikal yang minimal memiliki subjek ataupun predikat, tapi belum memiliki intonasi akhir ataupun tanda baca. Contohnya,
Contohnya itu dia sedang membaca buku, di mana subjek sebagai di mana dia sebagai subjek dan sedang membaca buku sebagai predikat. Yang ketiga adalah kalimat. Kalimat adalah klausa yang diberi intonasi akhir ataupun tanda baca. Kalimat bersifat lengkap secara makna dan juga struktur. Contoh dari kalimat yaitu saya membaca buku cerita di ruang tamu, di mana saya sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku cerita sebagai objek, dan di ruang tamu sebagai keterangan. Kridalsana juga mengemukakan bahwa klausa dan kalimat dalam banyak hal tak terlalu berbeda karena yang membedakannya adalah penggunaan intonasi akhir dan tanda baca. Jadi dapat kita simpulkan bahwa klausa dan kalimat merupakan konstruksi sintaksis yang sama-sama mengandung unsur predikat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu frasa. Kridalaksana 2008 halaman 59 menyatakan bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif. Gabungan itu dapat rapat dan renggang. Misalnya gunung tinggi. Gunung tinggi adalah frasa karena merupakan konstruksi non predikatif. Konstruksi ini berbeda dengan gunung itu tinggi yang bukan frasa karena bersifat predikatif. Selanjutnya Parera 1991 halaman 32 mengemukakan bahwa pengertian frasa adalah suatu konstruksi yang dapat dibentuk oleh dua kata atau lebih, baik dalam sebuah pola dasar kalimat ataupun tidak. Sejalan dengan beberapa pengertian tersebut, kami berpendapat bahwa frasa adalah suatu konstruksi yang terdiri atas dua konstituen atau lebih yang dapat mengisi fungsi sintaksis tertentu dalam kalimat, tetapi tidak melampaui batas fungsi klausa. Frasa dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu yang pertama frasa eksosentrik. Frasa eksosentrik adalah frasa yang komponen-komponennya tidak mempunyai perilaku sintaksis yang sama dengan keseluruhannya. Frasa eksosentrik biasanya dibedakan atas frasa eksosentris yang direktif atau disebut frasa preposisional. Komponen pertamanya berupa proposisi seperti di, ke, dan dari. Dan komponen keduanya berupa kata atau kelompok kata yang biasanya berkategori nomina. Contohnya adalah rumah besar. Yang kedua, frase koordinatif. Frase koordinatif adalah frase yang komponen pembentukannya terdiri dari dua komponen atau lebih yang sama dan sederajat, dan secara potensial dapat dihubungkan oleh konjungsi koordinatif. Frase koordinatif tidak menggunakan konjungsi secara eksplisit. Contohnya yaitu ayah dan ibu. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan itu dari kami sendiri, apabila ada kelebihan itu dari Allah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.